Oke, kita ketemu lagi untuk sesi bedah sumber kali ini. Di depan kita ada kutipan dari autobiografi Andrew Carnegie, dan misi kita simpel, kita mau cari tahu apa sih yang sebenarnya membentuk orang ini di masa kecilnya. Betul. Karena sumber yang Anda berikan ini luar biasa, ini bukan cuma cerita klise dari miskin jadi kaya. Justru kalau kita baca baik-baik, yang muncul itu gambaran seseorang yang penuh kontradisi. Tepat sekali. Dan sebelum kita masuk ke masa kecilnya, konteks penulisan autobiografi ini sendiri udah ngasih kita petunjuk penting tentang sosok Carnegie. Oh ya? Menurut kata pengantar istrinya, Louise, buku ini bukan proyek ambisius yang dikerjakan dengan disiplin. Ini sesuatu yang dia tulis di waktu luangnya, pas liburan di Skotlandia, hampir kayak sebuah, perenungan gitu. Kayak nostalgia ya? Betul, untuk mengenang masa mudanya, tapi yang paling menyentuh itu cara penulisannya berhenti. Tiba-tiba, di musim panas 1914, dia berhenti nulis. Dan nggak pernah dilanjutin lagi. Karena Perang Dunia Pertama pecah kan? Betul, istrinya nulis, perang itu menghancurkan hatinya. Dia, seorang yang sangat anti perang, nggak bisa lagi nulis tentang hal-hal personal saat dunia lagi, terbakar. Wow. Ini nunjukin sisi humanisnya. Dan ada satu lagi detail menarik, pesannya ke editornya. Dia nggak minta editor yang paling hebat atau paling akademis. Dia minta dicarikan seorang pria yang memiliki hati dan juga kepala. Baginya, kisah ini soal perasaan, bukan cuma fakta. Wah, itu langsung memberi warna yang beda ya pada semua yang akan kita baca. Editornya sendiri, John C. Van Dyke, bilang kalau kisah ini lebih aneh dari kisah 1001 Malam. Haha, ya. Coba bayangkan, anak imigran miskin dari Skotlandia datang ke Amerika, bangun kerajaan baja, jadi salah satu orang terkaya sepanjang masa. Terus, menghabiskan sisa hidupnya untuk ngasih semua uangnya kembali. Semuanya. Nah, ini kan langsung bikin kita bertanya-tanya ya. Sebenarnya ada sihir apa di kota kecil Dunfermline itu yang bisa mencetak orang sekali berkarnegi? Mari kita bedah satu persatu. Mari. Kalau kita mau paham seseorang, biasanya kita mulai dari keluarganya kan? Dan di sini, silsilah Carnegie itu kayak resep untuk sebuah kepribadian yang kompleks. Di satu sisi, ada kakek dari pihak ayahnya, yang namanya sama, Andrew Carnegie. Dia ini digambarkan sebagai sumber keceriaan. Betul, dia itu definisi dari jiwa pesta. Carnegie menggambarkannya sebagai orang yang selalu optimis, penuh humor, dan punya energi yang meluap-luap. Oh ya? Teman-temannya bahkan manggil dia sang profesor, karena dia selalu punya cerita dan lelucon. Ada satu anekdot lucu di mana bahkan di usia 75 tahun, kakeknya ini masih suka iseng nyamar pakai kostum aneh cuma buat ngagetin teman-teman lamanya. Haha, ada-ada saja. Carnegie sangat yakin kalau sifat optimisme, kemampuannya untuk selalu melihat sisi baik, yang dia sebut mengubah semua bebeknya menjadi angsa, itu warisan langsung dari kakek ini. Oke, jadi dari satu sisi kita punya gen optimisme dan humor. Tapi kalau kita lihat dari pihak ibu, ceritanya 180 derajat beda. Disinilah DNA radikal itu masuk. Kakek dari pihak ibu, Thomas Morrison. Siapa orang ini? Nah, Thomas Morrison ini figur yang luar biasa penting. Dia bukan sekedar orang biasa, dia seorang intelektual, aktivis politik radikal, dan orator yang disegani. Bayangin, dia sampai surat-suratan dengan William Cobbett. William Cobbett, reformis Inggris itu. Betul, salah satu yang paling vokal saat itu. Morrison ini jantung dari gerakan radikal di Dunfermline. Dia mendirikan dan nerbitin koran, namanya The Precursor, yang dianggap salah satu publikasi radikal pertama di Skotlandia. Dia tipe orang yang nggak takut menyuarakan pendapatnya, biarpun itu bahaya. Dan visinya jauh ke depan kan? Ada tulisan soal heredication versus handication itu? Itu luar biasa. 70 tahun sebelum Carnegie nulis autobiografinya, Thomas Morrison udah nerbitin pamflet yang judulnya Pendidikan Kepala versus Pendidikan Tangan. Apa itu intinya? Intinya, dia berargumen kalau pendidikan kejuruan dan teknis itu sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting dari pendidikan klasik. Di zaman dimana semua orang fokus ke sastra dan filsafat, dia udah ngomongin pentingnya skill praktis. Wah, itu pemikiran yang jauh banget di depan zamannya. Radikal dan visioner jelas datang dari Morrison. Jadi kita punya kombinasi yang aneh. Optimisme buta dari satu kakek dan intelektualitas radikal yang kritis dari kakek yang lain. Lalu di tengah-tengah dua pengaruh besar itu ada ibunya, Margaret Morrison Carnegie. Carnegie sendiri sepertinya menempatkan ibunya di atas segalanya ya.
Oh tentu saja, dia menyebut ibunya pahlawan wanita favorit saya. Baginya ibunya itu sosok yang sakral. Ketika dunia mereka runtuh, waktu bisnis terunan tangan ayahnya bangkrut karena kalah saing sama mesin uap, Ibunya yang jadi penyelamat. justru ibunya yang melangkah maju. Dia nggak ngeluh, dia langsung bertindak. Dia buka toko kelontong kecil di Moody Street, jual segala macam kebutuhan pokok, dan tujuannya sangat spesifik dan menyentuh. Memastikan kedua putranya, Andrew dan Tom, tetap bisa pergi ke sekolah dengan pakaian yang layak, dengan kerah putih besar yang bersih. Wow. Dia adalah perwujudan dari ketangguhan, pragmatisme, dan pengorbanan. Kalau kita jeda sejenak di sini, ini fondasi yang luar biasa. Optimisme untuk bermimpi besar, radikalisme untuk mempertanyakan status quo, dan ketangguhan dari seorang ibu untuk bekerja keras mewujudkan mimpi itu. 3 pilar ini kayaknya ngejelasin banyak hal tentang kesuksesan Carnegie nanti. Pat, ini bukan sekedar warisan genetik, tapi warisan nilai. Dia lihat langsung gimana optimisme aja nggak cukup kalau nggak ada kerja keras. Dia juga lihat gimana ide-ide radikal kakeknya butuh pragmatisme ibunya untuk bisa bertahan hidup. Semua elemen ini udah tertanam dalam dirinya, bahkan sebelum dia bisa baca tulis. Dan lingkungan tempat dia tumbuh juga ikut membentuknya. Carnegie bilang, Dunfermline itu bukan kota kecil yang sepi. Dia menyebutnya kota paling radikal di kerajaan. Ini kedengarannya agak berlebihan, tapi sepertinya memang begitu ya? Sama sekali nggak berlebihan. Dia ngelukisin pemandangan yang sangat hidup. Para penenun, kayak ayahnya, itu kaum intelektual kelas pekerja. Setelah makan siang, mereka nggak langsung balik kerja, tapi ngumpul di jalan, masih pakai celemek kerja mereka buat debat soal politik. Bukan gosip ya topiknya? Bukan, topiknya isu-isu besar kenegaraan. Nama-nama reformis politik kayak Hume, Cobden, dan Bright itu jadi menu obrolan sehari-hari. Jadi, Carnegie kecil tumbuh dengan menyerap diskursus politik tingkat tinggi di pinggir jalan. Jadi, ide-ide kayak matilah hak istimewa kaum bangsawan, kesetaraan semua warga negara, dan keyakinan bahwa sistem Republik Amerika jauh lebih unggul dari monarki Inggris, itu semua adalah susu ibu baginya. Persis. Dan ini meresap begitu dalam sampai-sampai dia bikin pengakuan yang cukup mengejutkan di autobiografinya. Oh ya, apa itu? Dia bilang waktu kecil dia merasa bisa saja membunuh seorang raja, adipati, atau tuan tanah dan menganggap kematian mereka sebagai pelayanan bagi negara. Serius? Tentu ini hiperbola seorang anak kecil ya, tapi ini menunjukin betapa dalamnya kebencian terhadap sistem aristokrasi ditanamkan dalam dirinya. Tunggu sebentar. Ini kan inti dari paradoks yang kita bicarakan tadi. Anak yang dididik untuk membenci raja dan tuan tanah, ini nantinya justru jadi raja baja dan tuan tanah industri di Amerika. Nah, Gimana mungkin kebencian yang begitu mendarah daging itu bisa didamaikan dengan takdirnya nanti? pertanyaan bagus. Dan kayaknya jawabannya adalah dia nggak pernah benar-benar mendamaikannya. Ketegangan itu terus ada sepanjang hidupnya. Dia jadi kapitalis ulung, tapi kemudian nyumbangin hampir seluruh kekayaannya. Benar juga. Dia bangun kerajaan industri, tapi juga mendanai ribuan perpustakaan untuk kelas pekerja. Dia hidup dalam kontradiksi itu. Dan ada satu cerita lagi tentang pamannya, Bailey Morrison, yang nunjukin sisi lain dari radikalisme keluarganya. Yang di penjara itu kan? Benar, pamannya ini dipenjara karena nekat ngadain pertemuan politik yang dilarang pemerintah. Rakyat marah besar, kerumunan massa ngumpul di depan penjara, siap mendobrak pintu. Wah, bisa jadi rusuh itu. Bisa banget, momen yang bisa berubah jadi kerusuhan berdarah. Tapi apa yang dilakukan pamannya? Dari jendela selnya, dia justru menenangin massa, minta mereka pulang dan gak pakai kekerasan. Ini menunjukin, meskipun mereka radikal, mereka percaya pada kekuatan moral, bukan kekerasan. Sebuah prinsip yang sangat canggih. Oke, jadi DNA-nya udah jelas. Lingkungannya pun sangat mendukung. Sekarang, mari kita lihat tanda-tanda awal dari kejeniusan bisnisnya. Karena ini yang menurut saya sangat menarik. Ternyata, semua udah kelihatan dari hobinya melihara kelinci. Haha, iya. Kisah kelinci ini luar biasa. Ini bukan sekedar cerita anak kecil yang suka binatang. Ini studi kasus pertama dalam manajemen ala Carnegie. Maksudnya? Dia mau melihara banyak kelinci, tapi dia nggak punya uang buat beli makannya. Solusinya, dia bikin kesepakatan sama teman-teman sebayanya. Kesepakatan yang brilian. Sangat brilian. Dia bilang ke teman-temannya, kalau kalian mau ngumpulin dandelion dan semanggi buat kelinci-kelinciku, nanti setiap anak kelinci yang lahir bakal aku kasih nama sesuai nama kalian. Hah,
Dan itu berhasil. Berhasil. Anak-anak lain berlomba-lomba nyariin makanan, bukan buat kelinci, tapi biar nama mereka diabadikan. Ini kan jenius sekali. Dia nggak bayar mereka pakai uang, tapi pakai pengakuan, pakai ego. Dan dia dapat tenaga kerja gratis. Tepat. Dan yang lebih menarik lagi adalah refleksinya puluhan tahun kemudian. Dia bilang, itulah bukti paling awal dari kekuatan mengorganisasi yang dia miliki. Dia sadar sejak dini kalau suksesnya bukan pada apa yang dia tahu, tapi pada kemampuannya bikin orang lain yang lebih tahu untuk kerja buat dia. Rahasia kesuksesan saya adalah mengenal orang-orang yang lebih pintar dari saya. Persis, prinsip yang membangun US Steel itu akarnya ada di kandang kelinci sederhana di Dunfermline. Selain sekolah bisnis di kandang kelinci, ada juga sekolah kehidupan dari paman yang lain, George Lauder. Dia ini yang menanamkan kecintaan Carnegie pada Skotlandia. George Lauder ini sosok paman idaman semua anak. Dia seorang pendongeng ulung. Dia nggak ngajar sejarah dengan bacain buku. Dia menghidupkan kembali kisah-kisah kepahlawanan Skotlandia untuk Carnegie dan sepupunya. Dia bikin sosok pahlawan kayak William Wallace dan Robert the Bruce itu terasa nyata. Pengaruhnya pasti besar sekali bagi seorang anak laki-laki. Sangat besar. Carnegie nulis sebuah kalimat yang kuat. Ini adalah menara kekuatan bagi seorang anak laki-laki untuk memiliki seorang pahlawan. Wow. Pahlawan memberinya kompas moral, patriotismenya pada Skotlandia begitu membara karena cerita-cerita ini. Sampai ada anekdot yang lucu sekaligus mengharukan. Suatu hari, ada anak yang lebih besar ngejek dia. Bilang kalau Inggris itu jauh lebih besar dan kuat dari Skotlandia. Carnegie kecil patah hati dan nangis. Lalu pamannya datang menyelamatkan hari. Dengar sebuah kebohongan yang indah. Dia lari ke Paman Lauder dan pamannya ngehibur dia dengan bilang, "Enggak sama sekali, Nak. Kalau saja semua gunung dan lembah di Skotlandia kita ratakan kayak dataran Inggris, maka Skotlandia akan jauh lebih besar." Haha, tentu saja itu nggak masuk akal secara geografis. Enggak sama sekali. Tapi itu adalah kebenaran yang dibutuhkan oleh hati seorang patriot muda. Itu nunjukin betapa pentingnya narasi dan cerita dalam membentuk keyakinan. Tapi semua cerita heroik dan semangat radikal ini akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Revolusi industri datang dan menghancurkan sumber penghidupan keluarganya. Yah, ini titik balik yang tragis. Mesin tenun uap bikin para penenun tangan kayak ayahnya jadi usang. Tiba-tiba, keahlian yang diwariskan turun-temurun gak ada harganya lagi. Pasti pukulan berat. Bagi Carnegie, ini bukan cuma soal kehilangan uang. Ini soal melihat ayahnya, seorang pria yang bangga dan terhormat, kehilangan martabatnya. Dia ingat dengan sangat jelas momen menyakitkan ketika ayahnya harus keliling dari pabrik ke pabrik. Untuk cari kerja. Meminta izin kepada sesama manusia di bumi untuk memberinya kesempatan bekerja. Begitu katanya. Kata-kata itu, meminta izin untuk bekerja, terasa begitu menusuk. Pasti meninggalkan luka yang dalam. Luka yang membakar sebuah resolusi di dalam dirinya. Di momen itulah dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa kelak saat dewasa dia akan memerangi penyakit kemiskinan ini. Dia menyebutnya penyakit. Iya, penyakit. Baginya kemiskinan bukan takdir, tapi sesuatu yang harus disembuhkan. Misinya untuk jadi kaya itu bukan lahir dari keserakahan, tapi dari trauma melihat ayahnya dipermalukan oleh sistem. Dan akhirnya, keluarga itu mengambil keputusan besar di tahun 1848, pindah ke Amerika, Tanah Harapan. Tapi prosesnya sendiri pasti sangat berat. Sangat berat. Mereka harus jual semua yang mereka miliki. Perabotan, alat tenun ayahnya. Tapi hasil lelangnya sangat mengecewakan. Setelah semua terjual, mereka masih kekurangan 20 pound buat ongkos kapal. 20 pound. Itu jumlah yang sangat besar di zaman itu. Besar sekali. Mereka hampir saja gagal berangkat. Disinilah muncul pahlawan tak terduga. Bener, seorang teman ibunya, Nyonya Henderson. Tanpa ragu, dia minjemin 20 pound yang mereka butuhkan. Sebuah tindakan kebaikan sederhana yang mengubah sejarah dunia. Carnegie nggak pernah lupa utang budi itu. Tapi momen yang paling terukir di ingatannya adalah saat-saat terakhir meninggalkan Dunfermline. Dia menggambarkannya dengan sangat detail ya. Sangat detail dan puitis. Dia ingat duduk di dalam omnibus, natap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Pemandangan terakhir yang dia lihat adalah menara biara tua yang megah, simbol kota kelahirannya. Dan dia terus bertanya dalam hati, kapan aku akan melihatmu lagi? Sebuah pertanyaan yang menyiratkan perpisahan selamanya. Benar.
Dan kemudian ada suara lonceng itu. Momen yang paling sinematik dari semua kenangan masa kecilnya. Iya, saya baca bagian itu. Sangat menyentuh. Momen itu benar-benar luar biasa. Saat omnibus mereka mulai jalan, tiba-tiba lonceng biara mulai berdentang. Ternyata teman-teman mereka sudah ngatur agar lonceng itu dibunyikan sebagai salam perpisahan untuk Ibu Carnegie dan dirinya. Efeknya begitu dahsyat. Dia nulis, suara itu begitu emosional sampai lututnya lemas dan dia merasa mau pingsan. Dia bahkan menulis kalimat yang sangat dramatis tentang itu. Sangat dramatis. Dia bilang, tidak akan pernah ada suara di telinga saya di bumi ini yang akan menghantui dan menaklukkan saya dengan kekuatannya yang manis, ramah, dan meleburkan seperti suara itu. Wow. Suara lonceng itu menjadi simbol dari semua yang dia tinggalkan. Rumah, masa kecil, kepolosan, dan cinta dari komunitasnya. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua potongan cerita ini, apa yang kita lihat? Andrew Carnegie ini bukan sosok yang muncul dari ruang hampa. Tentu tidak. Dia adalah produk dari serangkaian ketegangan yang kuat. Ketegangan antara optimisme buta dari satu kakek dan radikalisme intelektual dari kakek yang lain. Betul. Ketegangan antara kebanggaan pada sejarah kepahlawanan Skotlandia dan kebutuhan yang mendesak untuk lari ke Amerika demi bertahan hidup. Dan yang paling fundamental, Ketegangan abadi antara kebencian masa kecilnya terhadap hak istimewa dan takdirnya yang justru menempatkannya di puncak piramida sosial itu. tepat. Sumber yang Anda berikan ini bukan sekedar biografi. Ini pengingat betapa dalamnya cetak biru masa kecil itu membentuk keseluruhan arsitektur hidup kita. Cerita yang kita dengar dari paman kita, ketidakadilan yang kita saksikan menimpa ayah kita, pahlawan yang kita kagumi, bahkan suara sederhana kayak lonceng gereja di kota kelahiran. Semua itu menjadi fondasi yang tidak terlihat. Betul, hal ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Coba pikirkan sejenak. Apa pahlawan atau suara lonceng dalam hidup Anda sendiri? Kenangan, cerita, atau mungkin sebuah ketidakadilan di masa lalu Anda yang seringkali tanpa Anda sadari masih terus bergema dan membentuk ambisi, ketakutan, dan keputusan besar yang Anda ambil hingga hari ini.